Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik efek kecemasan dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah efek kecemasan dan pembahasannya. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Kembali kepada topik ya, jadi pada session kali ini saya khusus dengan topik ini, yaitu tentang efek kecemasan ya, dan pembahasannya ini penting karena di saat kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, kadang kita sudah merasa enakan ya, makan juga sudah bisa makan apa saja, bahkan sudah tidak mantang ya, bepergian kadang juga sudah mulai berani ya, tetapi tiba-tiba sering kecemasan itu datang, atau mungkin kita tidak sedang beraktivitas ya, tetapi juga kadang badan merasa tidak nyaman ya, yang pegel-pegel lah, yang merasa lemes lah, yang merasa dingin ya, terutama tangan dan kaki ya. Kemudian ada yang masih kadang sempoyongan ya, kepala selalu berat. Nah, ini adalah sensasi-sensasi yang sebenarnya efek dari kecemasan ya, dari kecemasan atau dari tekanan-tekanan pikiran kita ya, yang bersifat psikologis lah, itu seperti itu. Nah, ini sangat kompleks ya, maka dari itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman karena pada waktu itu saya juga mengalami rasa-rasa yang seperti itu. Dan ini untuk topik kali ini adalah juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Iman Teguh ya, yang tolong Pak Gito dibahas tentang masalah kecemasan ya, sehingga badan terasa tegang ya, pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ya sedang atensi buat Iman Teguh ya, dan juga yang lain juga ya, yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling berhubungan dan saling mendukung ya, untuk melengkapi referensi secara menyeluruh ya, secara holistik ya, sehingga dengan pemahaman yang holistik yang menyeluruh ya, akhirnya kita menjadi banyak referensi. Nah, akhirnya kita akan mudah untuk keluar dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baik ya, kembali kepada topik. Jadi efek kecemasan ya, efek kecemasan itu memang aneh ya, aneh dan sangat beragam ya, mungkin antara individu satu dengan yang lain juga kadang berbeda ya, tetapi secara umum memang seperti itu. Ketika kita mengalami kecemasan, nah kemudian apalagi diikuti dengan pikiran-pikiran yang negatif, nah akhirnya pikiran menjadi tegang ya. Nah, ketika pikiran tegang itu kadang
otot-otot kita juga menjadi tegang ya. Nah, karena otot-otot kita tegang sehingga tubuh ini menjadi terasa pada sakit ya, termasuk pegel-pegel itu seperti itu. Bahkan kadang seperti meriang ya rasanya. Pokoknya nggak enak badan itu seperti itu. Rasanya badan pada sakit semua. Nah, itu kadang efek dari kecemasan yang disertai dengan ketegangan pikiran. Nah, akhirnya otot-otot kita menjadi tegang juga. Itu seperti itu. Nah, maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memahami hal itu dan kita bisa keluar dari penderitaan semacam itu ya. Karena kalau memang ini disebabkan dari kecemasan murni ya, ini biasanya untuk misalkan kita ke dokter itu kan biasanya kita hanya menyampaikan sensasinya ya, menyampaikan rasa-rasanya ya atau gejalanya. Nah, begitu kita menyampaikan kepada dokter misalkan badan terasa pegel-pegel dan lain sebagainya, nah otomatis kita hanya dikasih obat nyeri ya. Tetapi setelah kita makan, nah mungkin sebentar akan terasa agak enakan ya, karena ada istilahnya obat nyerinya ya, penahan sakitnya. Nah, akhirnya kita agak nyaman ya. Tetapi kalau sumber kecemasannya itu tidak kita rilis, nah itu yang kadang menjadi balik lagi ya. Nah, akhirnya seolah-olah obat itu kurang berarti ya. Jadi bisa tidak istilahnya langsung menghilangkan secara permanen ya rasa-rasa yang tidak nyaman itu ya. Nah, sebenarnya itu karena memang yaitu jadi kita harus merilis dari sebabnya ya, sebab rasa-rasa atau efek yang kita rasakan itu apa. Nah, itu disebabkan oleh apa dulu. Nah, ketika kita melihat latar belakangnya, nah ternyata latar belakangnya dari kecemasan, dari ketakutan ya. Nah, itu yang harus diselesaikan sebenarnya itu dulu ya. Maka ketika memang sumber masalah yang menjadi penyebab itu kita selesaikan, nah kita mungkin cari jalan keluarnya, kita perbaikinya ya, otomatis nanti rasa-rasa itu akan menghilang. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu ini ada beberapa tip ya bagaimana caranya untuk istilahnya mengurangi efek kecemasan ya, atau bahkan menghilangkan kecemasan ya. Jadi tahu-tahu nanti kita menjadi sembuh dari itu kecemasan dan ketakutannya itu, sehingga sensasi-sensasi yang muncul di fisik itu juga akan menghilang. Akhirnya kita menjadi merasa nyaman ya, secara psikisnya juga kita merasa damai. Nah, disitulah kita akan mulai merasakan kesembuhan, teman-teman ya. Nah, yang lebih penting lagi sekarang kepada sumber masalah, yaitu tentang masalah kecemasan. Nah, kecemasan, kemudian ketegangan pikiran, ini akan terkikis nah ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Nah, hal yang pertama adalah ya, yaitu lakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Lakukan kegiatan yang menyenangkan. Tujuannya supaya kita tidak fokus terhadap sensasi-sensasi yang kita rasakan. Nah, yang namanya kegiatan yang menyenangkan ini kan relatif ya, relatif dan subjektif. Jadi antara orang satu dengan orang yang lain mungkin kesenangannya juga berbeda ya, seleranya berbeda. Nah, itu ikuti saja kata hati kita masing-masing ya. Kata hati kita masing-masing. Contohnya misalkan kesenangan yang berdasarkan hobi ya, yang hobi olahraga ya mungkin lakukan olahraga semampunya ya, yang hobinya jalan-jalan mungkin ya silahkan pergi jalan-jalan ya, yang hobinya mungkin bermain musik ya, nah silahkan bernyanyi misalkan atau bermain alat musik. Nah, itu akan ada rasa semacam penyejukan ya, penyejukan jiwa. Nah, akhirnya kita menjadi damai. Nah, itu pun bisa seperti itu. Karena dengan membuat pikiran tenang ya, kemudian secara keseluruhan ini juga nanti akan otot-otot menjadi rileks, teman-teman ya, jadi rileks. Maka dari itu yaitu lakukan saja hal-hal yang contohnya menyenangkan. Nah, selain kita melakukan hobi, bisa juga kita misalkan bersahabat dengan alam ya. Contohnya kita bermain ke sawah ya, kemudian mungkin ke hutan, mungkin juga ke sungai ya, mungkin juga ke pantai ya. Nah, itu silahkan saja sesuai dengan lingkungan teman masing-masing. Yang penting kita bisa
merasakan kedamaian ya, kedamaian. Ketika kita mungkin selalu dalam kepenatan di rumah ya, mungkin apalagi yang terlalu banyak ini apa orang di sekitar kita, kadang kita tidak merasa nyaman, tidak merasa damai. Maka kita butuh berinteraksi dengan alam agar kita mendapatkan energi-energi positif dari alam. Disitulah nanti kita akan mendapatkan kedamaian secara psikologisnya ya. Nah itu, maka tempuh saja ya, tempuh saja. Jadi ya jangan dipaksakan, tetapi kita berusaha teman-teman ya. Itu tidak harus misalkan yang jauh-jauh ya. Jadi tergantung inilah lingkungan teman-teman ya. Contohnya kalau saya kan dekat dengan persawahan, nah itu saya sering itu hampir tiap minggu ya saya jalan-jalan ke sawah atau mungkin ke kebun. Nah itu seperti itu, dan sekali tempo agak jauh lah kita pergi ke pantai. Nah itu tujuannya adalah untuk melepaskan emosi-emosi yang kadang selama ini kita pendam ya. Nah jadi emosi itu bisa kita curahkan juga terhadap alam ya. Contohnya ketika kita di pantai, kita mau berteriak sekeras apapun kan nggak masalah itu. Nah akhirnya kita seperti ada sesuatu yang terlepas. Nah itu seperti itu. Apalagi kita bisa bermain misalkan dengan ombak ya, dengan pasir dan lain sebagainya. Ini keasikan tersendiri teman-teman ya. Sehingga dengan seperti itu nanti hal-hal yang selama ini membuat kita menjadi cemas ya, pikiran menjadi tegang, ini akan terkikis ya, terkikis oleh nuansa baru yang bagi kita itu memang asik ya. Jadi carilah keasikan teman-teman ya. Jadi indikasinya ketika kita asik itu bisa tersenyum, bisa tertawa ya. Kadang kita kan sering juga itu tersenyum sendiri di saat kita misalkan di alam menemukan sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Nah ini adalah kepuasan jiwa. Nah ketika hal seperti itu selalu kita dapatkan ya, nanti kita akan mendapatkan kedamaian. Nah, ketika kita sudah merasa kedamaian, nanti meningkat lagi menjadi merasakan kebahagiaan. Ketika kita sudah bisa merasakan kebahagiaan, disitulah kecemasan berlebih menghilang, kemudian pikiran negatif menghilang. Pokoknya hidup itu indah ya, hidup itu indah, hidup itu damai, bahagia, dan seterusnya. Itu ya, carilah hal seperti itu. Jadi, lakukan saja tip-tip yang pernah saya lakukan juga ya. Nah ini cukup membantu sekali teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua, kita juga berusaha melakukan relaksasi ya, meditasi itu seperti itu. Contohnya misalkan kita relaksasi ya, dimanapun kapanpun itu sebenarnya kita bisa relaksasi. Jadi kita mencari hal-hal yang bikin kita rileks, bikin kita santai ya, bikin kita tidak tegang lah seperti itu. Mungkin relaksasi dengan mendengarkan musik ya, relaksasi dengan mendengarkan ceramah-ceramah rohaniah ya, relaksasi dengan istilahnya mungkin kita mendekatkan diri dan lain sebagainya, itu pun bisa ya. Jadi tujuannya itu supaya kita tidak terjadi ketegangan secara psikisnya ya, sehingga nanti sensasi di tubuh itu juga akan menjadi lenyap dengan sendirinya seperti itu teman-teman ya. Nah selain itu bisa juga misalkan dengan olah nafas ya. Olah nafas ini termasuk meditasi ya. Jadi kita mengamati keluar masuknya nafas ya. Akhirnya kita menjadi mengenali diri kita yang sejati ya. Nah akhirnya di situ juga kita akan mendapatkan ketenangan batin ya. Dengan kita mendapatkan ketenangan batin ya sudah, akhirnya rasa-rasa yang tadinya tidak nyaman itu akan menghilang, termasuk ilusi, halusinasi itu juga akan terkikis ya, karena kita dengan batin yang damai ya. Nah yang istilahnya bisa menemukan kebahagiaan, nah di situ yang akan mewarnai nuansa baru di dalam jiwa kita. Nah akhirnya kita menjadi berubah, yang tadinya dari kita masih cemas ya, masih takut, masih khawatir, masih was-was, nah itu akan tergantikan oleh rasa-rasa yang jauh lebih
menenangkan, itu seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga meditasi dengan misalkan kita banyak berdoa ya, banyak berzikir. Nah, itu juga menjadikan tenang ya. Jadi usahakan pokoknya cari ketenangan, cari kedamaian. Intinya seperti itu ya. Ketika kita bisa menemukan hal itu, maka kita menjadi tidak fokus teman-teman ya. Selama ini kan yang kita pikirkan hanya masalah ketakutan ya, takut sensasi-sensasi kita menjadi tambah berat, takut bagaimana kalau tidak sembuh, takut kalau kita terkena penyakit berat ya, bahkan sampai dengan takut jangan-jangan mau mendekati kematian. Seperti itu ya, karena saya pernah mengalami juga seperti itu ya, dan itu luar biasa memang ya, apalagi kita tidak bisa istilahnya sharing dengan orang-orang di sekitar, karena orang-orang di sekitar termasuk keluarga saja ini seperti tidak memahami ya, taunya kita ya orang sehat karena kita juga masih seperti biasa bisa bergerak ke sana kemari ya, tetapi sebenarnya menahan rasa yang luar biasa. Nah, itu yang kadang menjadi beban bagi kita-kita yang memang mengalami penderitaan asam lambung, GTNC, psikosomatis, apalagi yang kita merasakan itu sudah cukup lama ya. Bayangkan saya dulu itu sampai hampir 2 tahun teman-teman ya, sehingga orang lain itu sudah tidak pernah menanyakan katakanlah Pak Gito apakah sudah sembuh, nggak pernah ya, karena orang lain taunya ketika sakit itu kan ukurannya hari lah, paling ya 1 minggu itu sudah sembuh, taunya seperti itu. Tetapi untuk penderitaan ini asam lambung, GTNC, psikosomatis ini memang luar biasa ya. Kalau ketika kita memang belum menemukan bagaimana caranya untuk mengakhiri penderitaan ini. Tetapi kalau kita sudah menemukan kuncinya ya, metode-metodenya, strateginya, triknya, itu sebenarnya mudah teman-teman ya, sebenarnya mudah. Yang penting kita ada kiat lah ya, ada kiat untuk bangkit ya, ada niat yang betul-betul dari dalam diri kita sendiri, kemudian kita lakukan terapi-terapinya, ya sudah, nanti kita akan sembuh seperti itu ya. Itu. Nah, baik, itu yang kedua ya, jadi lakukan relaksasi dan meditasi ya. Nah, kemudian yang ketiga, tipnya ketika kita masih sering merasa cemas hingga menimbulkan efek di tubuh rasanya tidak nyaman ya, seperti merasa meriang, pegel-pegel ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa di trigger ya, atau di istilahnya ya kita melakukan terapi ya dengan cara yaitu biasakan sikap kasih sayang teman-teman ya. Pertama kita menyayangi diri kita sendiri, kedua menyayangi orang lain ya, kemudian yang ketiga menyayangi semua makhluk alam semesta ini. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan menemukannya kedamaian teman-teman ya. Tapi ketika kita terhadap diri kita sendiri saja sudah tidak sayang, kepada orang lain juga isinya mungkin bukan rasa kasih sayang tapi sebaliknya ya, apalagi kepada alam, ya sudah, semua itu akan kembali kepada diri kita sehingga kita menjadi merasa semakin tidak nyaman ya. Nah, maka dari itu untuk membuat kenyamanan itu memang harus dimulai dari dalam diri kita sendiri teman-teman, yaitu caranya itu tebarkan kasih sayang. Maka nanti semua orang-orang di sekitar kita, semua makhluk, bahkan alam, yaitu akan menyayangi diri kita sehingga kita akan merasa lebih damai di situ ya. Maka dari itu ya dicoba sajalah, coba saja ya. Jadi yang nah disinilah ya kita kadang memang butuh perubahan perilaku, itu seperti itu. Tetapi itu pasti bisa, yang penting kita latih ya. Kita latih mulai dari hal terkecil lah, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ya, tipnya ini perbanyak silaturahmi teman-teman ya. Jadi kita tahu bahwa silaturahmi itu memang hikmahnya memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Itu betul ya. Jadi memperpanjang umur ya artinya ketika kita orang sehat otomatis umurnya dipanjangkan ya. Ketika kita orang sakit ya pasti akan disembuhkan dulu, sembuhkan kemudian nanti jadi panjang usianya, kan seperti itu ya. Rezeki ditambah ya otomatis ya, itu seperti itu. Nah, dengan silaturahmi ini sebenarnya sudah melatih diri kita untuk
berani berkomunikasi ya, berani mungkin kita keluar rumah ya, karena bersilaturahmi kan kita harus mengunjungi mungkin saudara, teman, kerabat, keluarga dan sebagainya ya. Nah, itu dengan seperti itu nanti kita akan mendapatkan beberapa pencerahan ya. Pencerahan itu tidak mesti harus dari seorang motivator, dari seorang guru ya, dari katakanlah narasumber, bukan itu ya. Yang penting kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian kita kadang bisa curhat ya. Itu saja kita sudah pelong kok seperti itu. Apalagi kita mendapatkan komunikasi balik yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, itu akhirnya kita menjadi tambah seperti ada energi baru ya. Jadi pokoknya menjadi meningkat lah. Nah, nanti tahu-tahu ya hal yang berhubungan dengan kecemasan itu akan menghilang, teman-teman. Nah, ini yang kadang memang harus dipraktekkan ya. Kalau kita belum mencoba ya belum bisa merasakan ya, itu karena ini memang harus dialami. Jadi kalau hanya sekedar mendengar istilahnya cerita-cerita ya kadang belum ada efeknya ya. Nah, apalagi buat teman-teman yang katakanlah masih suka mengurung diri, jarang bersosialisasi dengan orang lain, ini biasanya rasa-rasa seperti itu semakin terasa itu. Nah, maka dari itu lakukan saja, kita banyak bersilaturahmi ya itu. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.